Soki di rumah, kembali lagi di podcast Meraki dengan saya Muhammad Gilang Setiawan. Kali ini kita kedatangan tamu, salah satu penceramah Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di SMA Negeri 11 Padang, yaitu dengan Bapak Dr. Abes Haji Snir. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Anda. Gimana nih keadaan Bapak, sehat kan Pak? Alhamdulillah sehat. Oke Pak, kali ini kita ada podcast nih Pak, untuk tentang sejarah Rasulullah, lahirnya Rasulullah. Nah, ini saya bilang ada pertanyaan nih Pak. Apa makna sebenarnya nih Pak dari perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan konteks agama Islam? Terima kasih. Kita manusia memang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tinggal sejenak di alam dunia ini dan akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada saat waktu dan ajal yang telah Allah tentukan. Semua manusia dan setiap yang dilakukan oleh manusia itu akan diminta nanti pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Tetapi Allah itu maha sayang kepada kita sebagai manusia. Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban kepada manusia sebelum terlebih dahulu Allah tunjukkan mana yang harus diperbuat, mana yang harus ditinggalkan, atau apapun aktivitas manusia itu sebetulnya seharusnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Untuk itu Allah turunkanlah wakilnya. Rasul itu menurut Muhammad artinya salah wakil Allah. Seperti Allah ungkapkan di dalam Al-Quran surat yang ke-9, dua ayat yang terakhir, yakni surat At-Taubah. Kata Allah, aku telah mengutus kepadamu wahai manusia Rasul dari bangsamu sendiri. Artinya apa? Rasul itu adalah manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, yakni manusia sama dengan kita, cuman dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Basarun la kal basar. Rasulullah itu adalah manusia tetapi tidak sama dengan manusia biasa. Artinya Rasulullah itu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah esensi kita Maulid Nabi. Bagaimana kita sebagai insan beriman bisa meniru, mencontoh perilaku, tingkah laku, sikap yang diperbuat oleh Rasulullah itu untuk apa? Menyelamatkan kita hidup di dunia ini demi menuju kebahagiaan nanti di akhirat. Nah ini Pak, kan kata Rasulullah, Allah itu maha pengampun. Nah setidaknya kan hewan-hewan ini banyak untuk melakukan maksiat. Gimana itu Pak agar cara-cara Rasulullah agar mengampuni dosa-dosa dari para remaja sekarang? Betul. Ananda sekali ya, Ananda. Di dalam Al-Quran surat Taha Allah ingatkan kita bahwasanya berapapun dosa. Nah inilah Allah itu maha pengampun. Allah itu qul ya ibadiyalladzina asrafu ta'ala. Katakan Muhammad kepada orang-orang yang terlanjur mereka berbuat dosa, berbuat salah, jangan mereka putus asa. Jangan mereka itu beranggapan Allah tidak akan ampuni. Tidak, Allah itu akan ampuni dosa hambanya seluruhnya, berapapun banyaknya. Innallaha ghafurur rahim. Asalkan manusia itu mau bertobat, mau kembali ke jalan Allah, mau manusia itu minta ampun dengan sebenar-benarnya, tubu ilallah taubatan nasuha. Dan itulah salah satu yang harus kita tiru Rasulullah. Allah turunkan Rasul itu untuk mencontohkan kepada manusia. Kita tahu Rasulullah itu dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau itu adalah orang yang maksum, artinya tidak pernah berbuat dosa besar apalagi dosa kecil. Ya, dosa kecil apalagi dosa besar, tidak pernah Rasulullah itu berbuat. Tapi andaikan ada kesalahan yang terlanjur diperbuat oleh Rasulullah, Allah telah ampuni dosa itu. Namun Rasulullah itu mencontohkan dalam hadis, Rasulullah itu istighfarnya, minta ampunnya paling kurang 70 kali. Dalam hadis lain 100 kali. Dosa tidak ada, tapi dicontohkan kepada kita umatnya
bagaimana kita sebagai hamba Allah minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah itu terus menerus berulang-ulang. Artinya bertobatlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, sadarlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Allah. Allah akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Saya Pak, kalau ada remaja gitu kan, tetap mengulangi maksiat, bertobat. Seterusnya Pak, apakah tobatnya mereka itu masih diterima atau ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu adalah dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan mungkin kelabilan iman? Hari ini imannya naik, seturun. Kemudian suatu saat imannya turun. Tatkala imannya naik, dia itu dekat dengan Allah. Dia mengerjakan perintah-perintah Allah. Tapi suatu saat yang spesialis mengadakan peringatan Maulud Nabi dengan kegiatan, dengan acara-acara spesial memang tidak ada. Namun sinyal dari Allah, kalau dari Allah itu ayatnya seperti surah Al-Ahzab ayat 21 itu kan sinyal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Muhammad itu sebagai Rasul Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu adalah pada diri Muhammad itu uswatun hasanah. Bagaimana kita sebagai manusia biasa kalaulah tidak mengetahui, tidak mempelajari, tidak menggali kepribadian Rasulullah itu, mustahil kita akan bisa meniru. Apa yang mau kita tiru? Bagaimana akhlaknya? Tentu harus dipelajari. Memang kenapa? Karena kita tidak bersuah dengan Rasulullah, tapi kita cuma bertemu dengan ulama. Al-ulama warasatul anbiya, kata Rasulullah. Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Bagaimana kita akan bisa meniru Rasulullah sementara kita tidak tahu dengan siapa Rasulullah itu? Ini kalau ditanya orang lebih banyak, pemuda-pemuda dia kenal dengan artis, dia kenal dengan para bidawati, tapi dengan Rasulnya sendiri yang dijamin oleh Allah untuk menyelamatkan dia hidup di dunia dan akhirat, banyak ada yang tidak tahu. Ya contoh sekarang, contoh berapa orang anak Rasulullah? 7. Berapa orang laki-laki? 3. Berapa orang perempuan? Siapa ibunya? Fatimah. Kemudian Khadijah, ibunya Khadijah. Kemudian 6 anak Rasulullah itu. 6 orang anak Rasulullah. 7 anak Rasulullah. Berapa orang yang anak Khadijah? 6 orang anak Khadijah. Yang satu lagi, yang anak yang terakhir yang bernama Ibrahim itu bukan lahir dari rahim Khadijah, tapi memang anak Rasulullah dari istri beliau yang dihadiahi oleh Raja Mesir. Jadi tidak dari rahim. Yang dari Khadijah itu cuma 6 orang. Yang istri Rasulullah yang lain. Kemudian berapa orang istri Rasulullah? Banyak yang tidak tahu. Terlalu banyak. Artinya apa? Memang acara-acara Maulid Nabi itu untuk kita zaman sekarang perlu. Bukan kita mengaktualisasikan, mempelajari, mengilmui balik, menggali kembali sejarah dari perjuangan Rasulullah itu. Untuk apa? Kita jadikan sebagai i'tibar. Kita jadikan sebagai pembelajaran dalam kita hidup di atas dunia yang sebentar ini. Kan pas Rasulullah menyampaikan ilmu-ilmunya itu Pak, kan ada rakyat-rakyat apa Pak yang anak-anak penceramah itu Pak? Gimana? Anak-anak dari kaum itu Pak, Qasim misalnya dari kaum yang melempari Nabi Muhammad Pak. Begini, Rasulullah itu memang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana, dalam situasi yang sangat-sangat manusia itu sudah terjauh daripada tuntunan. Sehingga Rasulullah menyampaikan, bada'al islamu ghariban, semula agama yang saya sampaikan itu adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang asing. Artinya apa? Pola hidup manusia pertama yang hidup di zaman itu tidak sesuai dengan pola yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Allah mengajarkan
kepada manusia, bukan kepada Muhammad, tapi kepada manusia, bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu dari Nabi Adam sampai Isa, berakhir dengan Rasulullah sebagai khatamul anbiya wal mursalin, hanya mengajarkan satu, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Sama, cuman syariatnya yang berbeda-beda, aturan-aturan ibadahnya yang berbeda dari nabi-nabi dan rasul-rasul, sesuai dengan zaman dan masa serta kondisi umat yang dihadapinya pada masanya itu. Kenapa Rasulullah tidak langsung berdoa aja kepada Allah agar malaikat Jibril ini untuk mengangkat bukit Uhud? Betul. Ini kita belum sampai tadi kan. Sehingganya anak-anak pas kalian, anak-anak, Rasulullah itu berdakwah, menyampaikan, mengajak manusia minaz zulumati ilan nur, dari alam jahiliyah, dari alam gelap itu, tidak serta-merta diterima, dilawan kan, ditentang. Rasulullah itu dilawan, ditentang, disakiti, diteror. Teror itu bukan saja mental. Kalau mental itu kan dilawan, ya, tapi enggak mubatna. Tapi sampai fisik. Pernah Rasulullah sedang salat, ada kulit entang yang dikupas, itu kalau sudah punya agak bau, diselimutkan kepada Rasulullah. Rasulullah itu pernah mau ke masjid, mau ke Ka'bah, diludahi terus. Tapi Rasulullah tidak melawan, bahkan tidak marah, bahkan Rasulullah memaafkan. Begitu juga tatkala Rasulullah pergi berdakwah ke suatu tempat yang namanya Taif, atau sekarang itu negerinya Syam itu, dia Rasulullah SAW nyampai di sana bukan diterima dengan baik, bahkan dimusuhi, dilempar, dikejar, bahkan ada yang fisik Rasulullah itu disakiti, ada mukanya yang berlumuran darah, ada yang mengatakan giginya patah, sehingga waktu itu kasihan Jibril kasihan melihat kalau Rasulullah sebelumnya seperti Nabi Nuh, umatnya nakal, bandel, diminta oleh Nabi Nuh, berdoa, bagaimana ya Allah, ukur umatku, buat kapal. Nuh buat kapal, akhirnya jadi banjir Nabi Nuh. Tidak demikian dengan Rasulullah. Beliau itu pemaaf, penyantun, penyayang. Jibril berdoa, diingatkan, kasihan aku melihat engkau Muhammad, kok engkau sudah begitu kan, tidak ada mau membalas. Kata Rasulullah, jangan, mintalah kepada Allah. Muhammad, kata Jibril, saya akan runtuhkan Bukit Taif ini. Bukit Taif ini akan saya runtuhkan, timpakan, dia rasakan orang-orang yang melukai engkau. Tapi kata Rasulullah, karena pemaafnya Rasulullah, jangan Jibril, bahkan saya yang mohon kepada engkau Jibril, tolong aminkan doaku. Apa doanya? Makanya Rasulullah waktu itu doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau hukum, jangan engkau azab, jangan engkau sakiti mereka. Mereka itu berbuat kepadaku lantaran apa? Wahum la ya'lamun, dia tidak tahu misi dari apa yang saya sampaikan. Dan akhirnya Rasulullah pulang, Rasulullah maafkan. Kalau mungkin sekarang orang-orang Taif yang melempari ke, saya berharap anak-anaknya atau cucu-cucunya atau mungkin generasi selanjutnya nanti yang akan mengikut daripada petunjuk dari ajaran agama yang kau sampaikan ini, Allah. Begitu Rasulullah itu tulus, kasihan, penyantun dan pemaaf kepada umatnya. Tujuan dari apa aja tujuan pembelajaran dan penghormatan terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW yang diharapkan melalui perayaan Maulid Nabi ini, Pak? Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, bahwasanya Rasulullah itu memang diciptakan oleh Allah untuk menjadikan contoh, menjadikan penuntun, menjadikan pemberi hidayah kepada kita manusia di dalam mengarungi kehidupan di atas dunia ini dalam berbagai aspek kehidupan, tidak saja dalam hubungan hablum minallah, tapi dalam segala hablum minannas, kemudian dalam pergaulan kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Sehingganya apa kata Rasulullah,
Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk memperbaiki akhlak. Dan Rasulullah itu dibekali oleh Allah dengan akhlak. Dikali apa tuh Pak? Dibekali oleh Allah dengan tingkah laku, dengan akhlakul karimah, dengan sifat-sifat yang baik. Seperti kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Pada dirimu Muhammad terdapat suatu akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat tinggi. Kemudian sekali ditanya kepada Aisyah, ya Aisyah, kata Allah, akhlaknya Muhammad itu bagus, mulia, agung. Kemudian wal akhlak, apa itu akhlaknya? Dijawab oleh Aisyah, akhlakul Quran. Akhlaknya Muhammad itu Quran. Jadi apa yang diperintah Al-Quran dikerjakan, apa yang dilarang oleh Al-Quran itu yang dijadikan, itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah atas bimbingan Allah untuk menyelamatkan kehidupan kita manusia dalam hidup ini. Contoh lagi ananda sekalian, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu Rasulullah itu 2 periode pengembangan dakwah. Ada Makkah, ada Madinah. Yang Makkah 13 tahun lebih kurang, Madinah 10 tahun. Kita tahu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk pengembangan dakwah, pindahlah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Itu pun juga terjadi di dalam bulan Maulud, ada di dalam bulan Rabiul Awal. Sebenarnya kan ada 4 ya, tapi yang satu diperselisihkan. Yang terjadi di dalam bulan Rabiul Awal ini ada 4. Yang pertama Rasulullah aku dilahirkan, kemudian dalam Rabiul Awal aku diwafatkan, kemudian di dalam bulan Rabiul Awal aku hijrah, kemudian dalam bulan Rabiul Awal aku diangkat menjadi Rasul. Itu dipersisikan, sebab sebagian ulama berpendapat bahwa Rasulullah itu diangkat menjadi Rasul di Gua Hira pada tanggal 17 atau di dalam bulan suci Ramadan. Apa ini Pak? Kita lihat ke masyarakat. Saya sampai Rasulullah di Madinah, dan dalam sejarah hijrah itu Rasulullah telah menyuruh beberapa orang sahabat, yakni orang-orang muhajirin yang ikut berhijrah dengan Rasul, yang Rasulullah kan bersamaan dengan Abu Bakar, tapi sudah ada beberapa orang sahabat yang telah berangkat terlebih dahulu. Tapi sesampai Rasulullah di Madinah, enggak rumah yang dipunya di mana harus tinggal, enggak, melainkan sesampai Rasulullah di Madinah, Rasulullah terlebih dahulu mendirikan masjid. Mendirikan masjid. Sebab kata Rasulullah dalam hadis, dengan masjid ini lah salah satu untuk orang-orang berhimpun, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang membayarkan zakat, orang-orang yang tidak ada yang dia takuti selain Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa lam yakhsha ilallah. Tidak ada yang dia takuti selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita balik lagi, kita di atas dunia ini sebentar, nanti akan kembali ke kampung akhirat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala ke akhirat. Dan di akhirat itu, di padang mahsyar itu, matahari hanya beberapa senti saja di atas kepala kita. Tapi salah satu, kata Rasulullah, umat manusia nanti yang tak merasakan panasnya padang mahsyar ialah hamba-hamba kami yang peduli dengan masjid. Kenapa sekarang saya berikan himbauan ini, Anda Pak. Kita masih di SMA Negeri 11 Padang ini rencananya akan ada pembangunan masjid. Nah, ini kan terbuka nih belum? Kata Rasulullah, barang siapa yang membangun masjid di atas dunia, maka Allah bangunkan baginya nanti di akhirat. Dalam hadis lain,
Sab'atu yazlimuhumullah fi zilli yauma la zilla illa zillah. 7 kelompok, 7 golongan orang-orang nanti yang tidak merasakan susah di padang mahsyar di hari kiamat itu. Satu di antaranya kata Rasulullah, warajulun qalbuhu, seseorang yang semasa hidupnya di atas dunia dia itu peduli dengan rumah Allah. Dia membangun masjid Allah, dia menjadikan takmir masjid Allah. Seperti ya kita ketahui, sedang ada pemberontakan batu pertama yang sudah itu adalah peluang terbesar bagi umat Islam. Tidak saja orang-orang yang berada di lingkungan SMA 11 ini, tapi adalah umat Islam yang punya kemampuan. Nafkahkanlah sebagian harta kekayaan kita untuk kita bawa, serahkan di dunia ini, tapi akan kita bawa di akhirat nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, man bana masajidan, siapa yang bangun masjid di dunia, banallahu lahu fil akhirah. Siapa yang bangun masjid di dunia, di akhirat telah Allah buatkan baginya istana yang megah, yang mewah, yang tidak ada bandingannya seperti apa yang ada di dunia ini yang pernah dia temui. Siapa itu? Rasulullah yang memberikan informasi itu kepada kita. Allah akan buatkan rumah tempat bagi orang-orang yang peduli masjid. Ini kan terbuka peluang ini. Bahkan dalam sabda hadis Rasulullah, bila mati anak Adam, putus amal yang bisa dia kerjakan, yang dia perbuat, kecuali 3. Satu di antara 3 itu ialah harta yang dia wakafkan, yang dia serahkan di jalan Allah, selagi harta itu dimanfaatkan. Kala dia bangun masjid, dia serahkan mungkin ke satu pasir, satu truk pasir, atau mungkin beberapa sak semen, atap seng dan lain-lain sebagainya. Selagi itu dimanfaatkan, dipergunakan, walaupun kita sudah di dalam tanah, akan tetap mengalir pahalanya kepada kita. Ini Pak, ada nggak sih ayat-ayat Al-Quran atau hadis dan secara khusus untuk merujuk pada perayaan Maulid Nabi Muhammad? Kalau secara khusus memang tidak ada, Nanda. Ya, bila gampang hari kelahiran kau lahir peringati, tidak. Tapi secara isyarat, itu hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Muslim, kalau saya tidak salah itu hadis nomor 2008. Itu ada pertanyaan, ini tadi kan tak ada pertanyaan, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Dijawab oleh Rasulullah, hari Senin saya dilahirkan, hari Senin saya diwafatkan, maka saya muliakan hari Senin itu dengan aku berpuasa. Pada ini kan sinyal. Kemudian juga seperti yang saya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan ayat-ayat lain itu menyuruh kita untuk mempedomani, meniru, mencontoh Rasulullah. Nah, seperti tadi sudah saya katakan, tidak mungkin kita menjadi contoh kalau kita tidak tahu siapa yang mau kita contoh itu. Tidak mungkin. Dan contoh yang terbaik itu Allah sendiri yang mengakui bahwa dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mustahil, sekali lagi saya tekankan, mustahil kita sebagai manusia yang hidup zaman sekarang, kita ya sudah 15 abad nggak ketemu dengan Rasulullah. Nggak mungkin kita akan mencontoh Rasul kalau kita tidak mengetahui siapa Rasulullah itu, apa ajarannya, apa misinya, untuk apa dia diturunkan. Jadi seperti yang saya katakan tadi kan, kita harus tahu siapa Rasulullah itu. Jangan kita tahu dengan arti sementara dengan Rasul yang akan menyelamatkan kita saja, kita tidak tahu silsilah keturunannya, kehidupannya, untuk apa dia dicipta, untuk apa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu. Ini untuk pertanyaan terakhir nih Pak dari ini Pak. Apa harapan Bapak untuk generasi muda untuk meneladani akhlak dari Nabi Muhammad SAW? Anak-anak sekalian, Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita, beliau telah menyatakan kepada kita, kalau engkau ingin bahagia hidup di dunia,
hendaklah engkau punya wawasan, punya ilmu, punya pengetahuan. Untuk apa? Untuk kehidupan dunia. Dan bila engkau ingin bahagia di akhirat, engkau juga harus memiliki ilmu agama. Dan juga bila engkau ingin bahagia hidup dunia dan akhirat, maka engkau hendaklah mempelajari bermacam disiplin ilmu dunia dan akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Maka kepada generasi muda Islam, agar kita mencapai sa'adah, ketenangan, keteraman, kenyamanan, kebahagiaan hidup di dunia, maka belajarlah dengan sebaik-baiknya. Pergunakan masa muda ini untuk mengisi kepala kita dengan berbagai disiplin ilmu, kemudian menambah iman kita, dada kita, dengan kita mempelajari berbagai disiplin ilmu agama. Artinya apa? Selagi muda ini, pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri kita, memperkaya diri kita dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, baik itu ilmu dunia atau ilmu hal-hal yang berhubungan dengan kebahagiaan, kepentingan kita hidup di dunia. Dan juga tentunya adalah ilmu tentang keakhiratan, yakni ilmu agama, dan kita pelajari kemudian diamalkan di dalam kehidupan ini. Insya Allah kita selamat, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, mudah-mudahan tercapai bagi kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia kita di dunia dan bahagia pula nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih nih Pak acara podcast kali ini Pak. Jika ada kata-kata yang menyakiti hati Pak, mohon maafkan Pak. Iya, terima kasih, sama-sama. Begitu juga ya Pak, kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah, yang salah itu adalah datangnya dari kita manusia. Ila liqa, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat semua, kita akhiri pada podcast kali ini. Jika ada kata-kata maafkan, jalani dengan senyuman karena aku. Bye.